Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Masuk kita ke poin yang pertama, pola-pola penyajian iklan. Oke, pola penyajian yang pertama ada iklan media cetak. Iklan media cetak ini artinya iklan yang akan ditawarkan tersebut dituliskan di dalam media cetak. Karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesan. Jadi iklan media cetak ini banyak bentuknya. Ada dia iklan baris. Apa itu iklan baris? Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Contohnya ada dalam buku kamu halaman 42. Jual rumah semi villa dengan luas 174 menggunakan bata 4 buah kolam, air bagus, cocok untuk peristirahatan. Hubungi 32 dan sekian. Gitu deh ya. Jadi yang kedua ada iklan kolom. Kalau iklan baris dia ditulis kata-katanya itu berbaris. Yang kedua ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Sebagai contohnya ada di halaman 43. Ya, ukurannya 1 kali 20 mm. Oke, walk in interview dibutuhkan pria dan wanita, marketing kargo berpengalaman, lamaran bawa langsung jam 10 sampai dengan jam 2 siang. PT Dimensi 7 Kargo, Komplek Istana Kawaluyan, Ruko nomor 12A, telepon sekian. Itu dia iklan kolom. Itu tadi iklan media cetak. Jadi yang kedua ada pola penyajiannya merupakan iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbaris perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Ada dia iklan radio, artinya iklannya itu dipasarkan lewat radio. Ada iklan televisi, iklannya itu dipasarkan lewat televisi. Dan ada iklan film, difilmkan iklannya itu. Seperti itulah bentuk atau pola penyajian iklan. Jadi di samping karena medianya, keberagaman iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Ada iklan pemberitahuan. Oke, iklan pemberitahuan ini adalah iklan pengumuman. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Dan yang ketiga ada iklan penawaran. Itu dia ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur teks iklan. Jadi, struktur teks iklan ada pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Gampang sekali, cuma 2 dia. Jadi, ibu tambahkan lagi struktur dari iklan itu ada headline. Headline itu adalah judul. Ya, jadi strukturnya itu ada judul iklannya. Misalnya judul iklannya itu adalah produk makanan lah dulu, makanan kita yaitu lapet. Oke, judulnya adalah lapet Benti. Oke, subjudul, subheadline biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen. Oke, lapet Benti ala Sibolga. Oke, itulah subjudulnya misalnya. Teks iklan, tubuh iklan. Jadi masuklah di sini kalimat-kalimat yang akan kamu utarakan itu. Contohnya, lapet Benti ala produk Sibolga ini sangat terkenal di mana-mana. Harganya murah, tidak akan menguras dompet. Dengan mengeluarkan uang 5.000, kamu akan mendapatkan 5 lapet Benti sekaligus. Lapet Benti ini bisa mengurangi atau mengganjal perut kamu yang kosong karena kelaparan. Sangat cocok untuk perut yang bermasalah. Oke, baru masuk ke deskripsi.
Memberikan penjelasan yang lengkap tentang barang atau jasa yang hendak ditawarkan. Oke. Jadi di sini misalnya tadi kan lapek benti. Jadi misalnya kamu buat komposisi dari lapek benti ada terigu, gula, kelapa. Jadi produk-produk dalam lapek benti ini adalah produk alamiah, tidak akan membuat penyakit. Oke, baru masuk ke visual, yaitu ilustrasi berupa gambar, foto, orang, model, atau apapun yang berkaitan dengan konsep kreatif. Misalnya, kamu akan memperkenalkan lapek benti tadi, maka kamu buatlah siapa modelnya. Jadi modelnya ini akan memakan lapek benti tadi, dan dia mukanya itu mengeluarkan atau menunjukkan bahwa lapek benti itu sangat tadinya dia itu ada sangat lapar, lemas, ketika memakan lapek benti menjadi bergairah, bersemangat. Jadi seperti itu visualnya. Oke ya. Jadi itulah merupakan struktur teks iklan. Ada headline judul, ada subjudul, ada teks iklan, ada deskripsi, ada visual. Itu dia ya. Kalau di dalam buku kamu gampang saja dibuat, yaitu hanya 2 ya. Yang pertama ada pengenalan produk dan pernyataan persuasif, sama saja, tetapi tadi lebih Ibu perjelaskan, lebih dikonkretkan ya. Baru masuk ke struktur teks. Kaidah kebahasannya, masuk kita ke kaidah kebahasaan teks persuasif. Kaidah kebahasaan teks persuasif ada 6. Yang pertama dia ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini adalah mendorong seseorang. Artinya iklan bersifat mengajak para pembaca supaya tertarik untuk membeli sesuatu yang dipromosikan. Contohnya, yuk buruan cobain kenikmatan yang ada di dalamnya. Mari ikuti peraturan yang sudah berlaku di sekolah ini. Ayo jaga lingkunganmu dari sarang penyakit. Itu dia ya. Yang kedua, kalimat imperatif. Dalam iklan terdapat kalimat imperatif yang artinya bersifat menyuruh, melarang, ataupun memerintah. Oke, contohnya, seharusnya Anda memilih barang tersebut terlebih dahulu. Janganlah suka menghina atau satu sama lain. Buanglah sisa makanan itu di tempat sampah yang sudah disediakan. Inilah dia disebut dengan menyuruh atau melarangan ataupun perintah. Kalimat simplex adalah kalimat yang tersusun atas satu predikat atau kata kerja. Umumnya iklan menggunakan kalimat simplex supaya tidak terkesan bertele-tele. Contohnya, kesegarannya tak tertandingi, asli kemurniannya, coklatnya berlapis-lapis. Yang keempat ada kata berirama. Adalah pengulangan bunyi pada akhir kata. Misalnya, orang itu kelihatan pintar, dia suka soal yang sukar. Sungguh kesegarannya tak pernah ada duanya. Seperti itu dia. Jadi ada kata berirama. Kata singkatan. Oke. Contohnya singkatan itu adalah disingkat dia kata-katanya. DJL menjadi dijual. LS luas. YG yang. CPT cepat. Yang keenam ada berkesan positif. Teks iklan haruslah terkesan positif di hadapan pembacanya. Itu dia. Jadi ada 6 kaidah kebahasan teks iklan. Yang pertama ada kaidah kalimat persuasif, yang kedua kalimat imperatif, yang ketiga kalimat simplex, keempat kata berirama, yang kelima kata singkatan, dan yang keenam berkesan positif. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai teks iklan.